billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah dimanapun Anda berada, pernah nggak kita melakukan dosa, Bu? Pasti pernah ya, Bu ya. Pertanyaannya, setelah kita melakukan dosa, pernah nggak kita taubat? Hari ini kita bahas tema yang luar biasa buat jamaah Islam yang ada di rumah. Temanya adalah taubat sambal. Tuh 2, 3. Taubat sambal. Masya Allah. Bersama ibu-ibu dari Sukabumi ya Bu ya. Tepuk tangan dong buat semuanya. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Ini ada pertanyaan bagus nih. Banyak orang ya yang taubatnya nanti-nanti. Ntar aja. Saya kan masih muda. Ntar aja ngapain tobat sekarang? Saya nikmatin hidup dulu. Ya macam-macam orang ya Bu ya. Kalau mau taubat itu kadang-kadang memang susah banget. Tapi pertanyaannya gini. Katanya ada 4 syarat ya ketika kita ingin bertaubat. Apa aja tuh syaratnya? Kita minta penjelasan dari guru kita yang terhormat Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib Fadol, dan Ustadz. Bunda Lulu. Makasih banyak Mas Fadli yang sangat ceria dan bahagia. Amin. Tidak punya susah kelihatan. Dan buat jamaah yang ada di studio dan yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita membahas tentang tobat sambal. Dan nanti mau tahu tobat sambal, ikutin. Jangan pindah-pindah channel yang di rumah karena kita bahas tobat sambal. Nah, ternyata tobat itu ada syaratnya. 4 syaratnya. Syarat 4 itu yang pertama, tobat itu harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Bukan karena paksaan, bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa. Tapi semata-mata tobatnya karena Allah. Makanya ikhlas, khalis, murni. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, orang yang bertobat harus memenuhi syarat yang kedua, yakni menyesal. Sesal, ada perasaan menyesal. Harus ada menyesal. Siapa yang berdosa dalam keadaan tertawa, maka akan ditarik masuk neraka dalam keadaan menjerit-jerit. Nyesal. Pernah berbohong, nyesal. Kan maka ingat akibat dari yang kita lakukan, nauzubillah. Yang ketiga, yang pertama tadi apa Bu? Ikhlas, menyesal. Yang ketiga, bersegera berhenti. Wasari'u ila magfiratin min rabbil jannatul ardi samat uiddat lil muttaqin. Bersegera. Segera. Jangan ditunda-tunda. Nanti saya tobatnya Ramadan. Ya kalau kau mati sekarang PR itu. Tidak boleh tunda-tunda 5 hal itu. Tobat, sholat, bayar utang, penyelenggaraan jenazah, dan menikah. 5 ini. 1 tadi ikhlas. 2 apa tadi Bu? Menyesal. 3 bersegera berhenti. Jangan ditunda-tunda. Dan yang terakhir, yang keempat. Syarat tobat itu adalah ada tekad untuk tidak mengulangi. Inilah yang berkaitan dengan tobat sambal. Tobat sambal kan nyesal. Udah makan sambal lagi, udah makan sambal lagi. Nanti ketemu sambal makan lagi. Makanya ini mohon maaf harus taubatan nasuha. Dengan tidak mengulangi. Berjanji
Kalau perlu hukum diri. Kalau perlu denda diri. Tidak apa-apa. Saya hukum diri saya. Tidak apa-apa. Menghukum diri gara-gara dosa. Itu penting. Kenapa? Supaya tidak mengulangi lagi. Jangan pernah mengulangi dosa, apalagi bangga dengan dosa, apalagi menyebut-nyebut dosa. Saya itu pernah begini loh. Ih, makasih banyak Ustadz Maulana. Ya tepuk tangan buat Ustadz Maulana, jamaah. Yeay. Saya mau nanya nih sama yang di rumah diwakili di studio. Ibu, udah pernah tobat Bu? Yakin gak tobatnya diterima? Insya Allah. Husnuzon Ibu ya. Coba kita seuzonin dulu Bu, kalau seandainya tobatnya gak diterima sama Allah. Gimana kira-kira Bu? Nauzubillah min zalik. Tapi sebetulnya apa sih ada orang yang mungkin ya tobatnya gak diterima sama Allah. Apa penyebabnya? Kita minta penjelasan dari guru kita Habib Usman. Tafadhol Ustaz Habib Usman. Ustaz Jalulung, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ansari wa asari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah penonton di rumah, penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, semoga hari ini penuh dengan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika hamba Allah Subhanahu wa taala sedang dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan sakaratul maut, dosanya banyak dan bahkan dia melakukan perbuatan yang tidak baik yang sangat-sangat banyak. Dia bertobat sama Allah, kira-kira diterima gak Bu? Diterima gak Bu? Hah? Udah sampai di sini di kerongkongan. Diterima gak? Belum sampai di kerongkongan masih di kaki? Hah? Masih diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, umatku lalai, umatku umat yang hari ini berbuat baik, besok belum tentu berbuat baik. Sama Allah dikasih 1 tahun. Nggak bisa ya Allah, dikasih 1 bulan. Ya Allah, umatku betul-betul lalai. Malam dosa, paginya tobat. Paginya tobat, malam dosa lagi. Allah kasih akhirnya 1 hari. 1 hari. Nggak bisa ya Allah. Boleh jadi detik ini dia tobat, detik kemudian dia nggak tobat. Sujud sama Allah, minta sama Allah. Akhirnya sampai di kerongkongan. Ketika sampai di kerongkongan, kalau misalkan hamba tersebut tidak bertobat dan minta ampunan kepada Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayiat. Ingat, ketika tobat seseorang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, dan tidaklah tobat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Siapa mereka? Yakni Fir'aun. Hingga apabila datang ajal mereka, maka seorang di antara mereka barulah dia mengatakan, sungguhnya aku bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Fir'aun, Bu. Bu, tahu Fir'aun enggak? Tahu Fir'aun enggak? Tahu doang, enggak kenal tapi. Enggak kenal. Bahaya kita. Fir'aun itu kalau dia umatnya Rasulullah, maka dia diterima tobatnya. Kenapa? Belum sampai kerongkongan dia udah tobat. Ya Allah, aku beriman dengan agamanya Musa. Aku beriman dengan agamanya Musa. Ketika apa? Ketika dia stres. Bala tentaranya kelelep, dia juga ikut kelelep. Tapi Allah tidak terima taubatnya. Karena dia bukan umatnya Nabi Muhammad. Beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Semoga kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Kita taubat sekarang, kita minta ampunan kepada Allah. Kita betul-betul dengan sebaik-baik taubat, maka kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang gak diterima taubatnya. Apa tuh? Kalau kita dalam keadaan khamar. Oh. 40 hari amal ibadah gak diterima. Nauzubillah Kalau dia min zalik. meninggal malam tersebut, maka dia
tidak diterima tobatnya oleh Allah. Nauzubillah. Sama ada lagi. Apalagi tuh? Bib? Seorang istri yang tidak memenuhi ajakan suaminya. Oh. Kalau dia meninggal malam tersebut, dilaknat oleh Allah. Ih, nauzubillah tuh Bu. Ya Allah, ibu-ibu pada ketakutan semua. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya yo. Yang mana? Ini dulu ya Ibu ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz. Iya, silakan, Nama Ibu. saya Ibu Lilis dari Majelis Taklim Iya. Yayasan. Dinaikin Bu. Nah, lihatnya ke sana Bu sekalian Bu. Yang di rumah biar bisa lihat juga. Iya, oke Ibu. Ibu kayaknya mau nyanyi dan ini maju mundur maju mundur. Mic-nya ke mulut Bu. Iya, Iya, oke. nama saya Ibu Lilis. Ibu Lilis, dari Majelis Taklim Al Basri Kalapanunggal Sukabumi. Suka Bu, tepuk tangan dong Bu. Pertanyaannya Ibu Lilis. Iya Ustaz, saya mau bertanya, apakah ada untuk seseorang untuk bertobat, sedangkan udah dikasih saran, tapi dia jawabnya nanti saja. Apakah itu solusinya? Harusnya solusinya bagaimana? Kalau ketemu orang disuruh tobat, ntar aja belum waktunya saya tobat. Saya kan masih muda tadi saya bilang gitu ya Bu ya. Iya kayak gitu ya Ibu Lilis ya. Iya, Itu iya. aja pertanyaannya Ibu. Iya, Iya. cuman itu aja. Udah. Pengen solusinya gimana? Iya, ya? makasih banyak Ibu Iya. Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau ngomong waalaikumsalam, saya mau jawab assalamualaikum. Tepuk tangan buat Ibu Lilis. Masya Allah. Ustazah Lulung, dijawab nih mau Niji nih, gimana nih ya. Kalau seandainya ada orang yang mau tobat gitu kan, maksudnya dinasihatin buat tobat. Ntar aja, Anda kan masih muda. Belum waktunya katanya gitu Mau Niji. Ya silakan Pak. Mohon izin satu mana Habib dan juga Kakak Fadli dan juga jamaahku semuanya cantik manja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang semangat Baru. Gitu dong udah pakai seragam gak semangat, heran. Pemirsa yang dirahmati Allah ya, serta guru-guru kami semua yang insya Allah mudah-mudahan hari ini kita tambah sehat ya, tambah soleha, diterima taubatnya oleh Allah. Jadi kalau yang namanya ibadah tuh jangan ditunda-tunda. Jangankan taubat ditunda, lah sholat ditunda aja bagaimana? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang melaksanakan sholat kalau dia lalai, ditunda-tunda, apalagi tobat. Emang yakin kita masih hidup? Seperti yang tadi dikatakan oleh Kakak Fadli. Tobatnya ntar aja di lebaran. Lebaran tahun berapa ya? Tahun 2050. Kalau panjang umur. Nah, jadi yang pertama setelah ibadah memohon ampunan Allah bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Nih ibu lagi duduk, di hatinya saya nggak tahu ibu lagi istighfar. Astagfirullahaladzim, gitu kan ya. Lebih baik dilakukan setelah beribadah. Jadi kalau kita kasih tahu, ntar aja deh. Sebenarnya sih nggak usah nunggu ntar. Abis sholat duha nih nanti nih. Kita langsung banyak-banyak istighfar udah bertobat namanya. Karena apa? Dalam surat An-Nasr dinyatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana. Bertasbihlah kepada Allah ya kan? Dan pujilah nama Allah dan bertaubatlah segera. Kenapa? Sungguh Allah Maha menerima taubat. Jadi kapan aja nggak usah nunggu-nunggu. Cin, taubat yuk Cin yuk. Ntar aja, jangan. Tobat yuk, hayu. Siapa takut. Kan saya juga banyak dosa gitu loh. Nah kan enak tuh ya. Jangan kau diajakin kebaikan susah. Heran deh. Kalau ngaji aja ribet. Ya kan? Nah yang pertama. Yang kedua, segera. Kayaknya nih tadi gue habis dosa nih. Kenapa? Habis gibah. Gibahin tetangga. Kemarin tuh ada tuh tetangga saya tuh ya. Kata gitu ya. Istighfar itu kita ya di hati tapi mulut ngomong. Boleh kagak tuh? Di hati astagfirullahaladzim, tapi mulut ngomong. Dia pada saat ada tetangganya lewat, maaf nih, dia ngeludah, dia sakit hati. Lah orang ngeludah dia yang sakit hati. Kita gibah deh tuh, langsung sadar astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Jadi langsung kita tersadar bahwa kita telah melakukan perbuatan dosa. Langsung astagfirullahaladzim. Yolah enggak jadi ngomongin. Jadi pertama ketika selesai ibadah. Kedua ketika kita habis melakukan maksiat, astagfirullahaladzim langsung ingat. Tapi jadi ulang lagi, sambal namanya. Habis gibah, astagfirullahaladzim, gibah lagi. Habis ngomong bagus, ngomong jelek. Ngomong bagus, ngomong jelek. Ntar tuh setan gede kecil. Repot. Karena di dalam Al-Quran dinyatakan kalau kita ngomong bagus, setan mengecil.
Kalau kita ngomongnya jelek, setannya gede Bu. Nah, jadi kita kalau ngomong yang bagus-bagus, insya Allah setannya jadi tasogoro kazubaba, mengecil seperti lalat. Jadi jangan juga kita habis dosa, seret, balik lagi, dosa, balik lagi. Nauzubillahimin. Yang ketiga, bertobat juga dianjurkan saat kita ini dalam keadaan lengah. Kalau kita lengah dan lupa ya pemirsa, maka kita cari teman yang bisa ngingetin kita. Lo gimana sih? Tobat Luar dong. biasa, Dari Bu. kemarin. Tobat dong Cin. Itu Tobat dong, temennya Cin. orang apa kue cincin. Oh iya. Makasih banyak Ustazah Sama-sama. Lulung. Atas penjelasannya nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini. Masya Allah ya. Perkara taubat ini gak bisa besok-besok. Yakin umur kita sampai besok. Iklan dulu yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay.